Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Anak-anak ibu, udah bangun belum? Udah ya, pasti udah ya. Hari ini kita masuk pembelajaran daring karena 3 hari semalam kita sudah masuk. Semangat ya anak-anak ibu. Kita berdoa supaya minggu depan kita dapat masuk tatap muka lagi. Sekarang kita belajar tema 2. Buka bukunya halaman 67. Situ subtema 3 tentang bersatu kita teguh. Anak-anak ibu ada video, anak-anak ibu harus menyimaknya. Nah baik, kita akan lanjutkan untuk pembelajaran tematiknya. Kemarin kan kita mempelajari untuk merebut kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan ada 2 cara, dengan negosiasi, ada juga dengan pertempuran. Nah, kalian tahu tidak? Dari kedua proses itu, dari mulai merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kunci dari kesuksesan 2 proses itu adalah bersatu. Jadi bangsa Indonesia bisa merdeka, bangsa Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan itu karena apa? Ya betul, karena bangsa Indonesia itu bersatu. Berbeda-beda sukunya, agamanya, rasnya, tapi tetap bersatu, menjadilah kekuatan yang utuh untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pantas saja ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi inti nama kita jangan berpisah gara-gara berbeda agama atau yang lainnya. Kita tidak bersatu gara-gara itu mah agamanya beda, itu mah sukunya beda, rasnya beda. Tapi meskipun berbeda, kita harus tetap bersatu. Itulah kunci bangsa Indonesia sampai saat ini masih bisa bertahan menjadi bangsa yang utuh. Kemudian di sini ada teks. Nah, di sini yang tadi Bapak jelaskan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu merupakan kewajiban. Jadi seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak menjaga tersebut, ada undang-undangnya, ada hukumannya, seperti itu. Nah, bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dari perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tadi teh ada keagamaan yang beda dari segi apalagi sukunya, budaya, ras dan yang lainnya. Nah, tetapi tetap bersatu. Pulaunya juga berbeda-beda. Dan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Itulah usaha Indonesia, bentuk usaha Indonesia. Dari intinya kuncinya adalah bersatu. Nah, jadi dari persatuan dan bersatu ini kalian telah memahami apa makna dari bersatu, apa manfaatnya. Terus bagaimana jika kita tidak bersatu? Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu. Nah, tadi disebut juga ada beda budayanya. Betul. Jadi tidak semua sama tariannya, bahasanya, adat istiadatnya pasti berbeda-beda. Termasuk di sini ada yang disebut dengan tari indang. Nah, kemarin kalian telah mempelajari bahwa ada setiap pada tari itu ada pola lantainya. Nah, pada tari indang pola lantainya adalah horizontal, lurus ya. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Jadi kalau horizontal mah ke samping, kalau vertikal ke belakang. Seperti itu. Nah, di sini bentuk tari indang. Nah, ini. Nah, tari indang itu kan berasal dari Aceh. Nah, silakan kalian pahami informasi-informasi berikut ya. Nah, kemudian maju ke pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 ini, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini ada suatu poster. Nah, di sini ada suatu poster, bisa kalian perhatikan. Di halaman 118 ya, ada sebuah poster. Poster ini satu, tapi dibagi 2, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu digambarkan bumi yang dihuni atau diisi oleh perkotaan, pabrik, sampah, dan kendaraan. Yang bawah itu masih alami, pepohonan. Kemudian kalian perhatikan pada poster ini, kita bisa lihat di sini ada sebuah emoji, ada mata dan mulut. Bagian yang atas apakah menunjukkan gembira atau sedih? Yang bawah seperti apa? Nah, di sini ada suatu pesan
Betul. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan kendaraan, kita tidak boleh membangun, kita tidak boleh membuat pabrik, tapi kita harus tetap menjaga. Kita tetap menggunakan kendaraan, tapi kita tetap juga menjaga keasrian atau kealamian betul bumi dengan cara meminimalisir dari negatifnya penggunaan kendaraan beroda 2 atau 4 atau kendaraan yang lainnya, pabrik juga, dan gedung-gedung. Dengan cara apa? Ya tetap kita harus tetap nanam pohon. Ya, jangan dihabiskan lahan itu untuk yang lainnya. Kita harus tetap menyediakan untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Tuhan menganugerahi kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Jadi adanya pohon, adanya hewan itu untuk kita sendiri, untuk manusia itu sendiri. Jadi harus tetap kita jaga seperti itu ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya di sini kalian disajikan beberapa cerita plus gambarnya. Dari mulai sang saka merah putih, kemudian di sini ada proses penjahitannya, dan di sini ada juga yang merupakan di mana sih bendera asli atau bendera pertama Indonesia disimpan. Nah, di sini kita perhatikan, sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna, merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Kebudayaan keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Nah, bahan bendera tersebut terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Seperti itu. Jadi, panjangnya 276, tingginya 200 meter. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Berarti 17 Agustus saja ya. Nah, karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir kali dikibarkan pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 kali 200 cm. Nah, itulah sedikit cerita tentang bendera pusaka Indonesia, pusaka merah putih ya. Nah, anak-anak ibu sudah simakkan video ibu. Sekarang ibu akan kasih tugas di buku tema 2. Nanti lihat ya anak ibu kasih tahu keterangannya mana yang dikerjakan. Semangat soalnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.